Sekarang ini kan diberi waktu 90 hari sama Trump, ya kan? Nah sekarang 90 hari itu apa yang kita harus lakukan? Para menteri harus mikirin nih, apakah kita perlu diversifikasi ke tempat lain? Kita tetap tidak mau mengakui 9 garis putusnya yang dibuat oleh China. Selamat datang di Gaspol, ruang bebas kita untuk bahas ide-ide segar, gagasan segar, tajam, kritis, kadang bisa nakal sedikit tentang isu ekonomi, sosial, budaya, politik, apapun hal itu yang bisa kita bahas hari ini untuk masa depan bangsa kita. Bersama saya Cipal, hari ini saya sudah bersama sosok yang luar biasa, pakar hukum internasional, akademisi. Beliau dulu mendapatkan gelar guru besar di Fakultas Hukum UI pada umur 36 tahun. Kira-kira begitu, Prof, ya? Betul. Yang udah tua tapi. Hari ini saya merasa spesial ditemani beliau. Saya perkenalkan, yaitu Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat datang, Prof. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih, Mas Cipal. Apa kabar hari ini, Prof? Baik, alhamdulillah. Oke. Sebelum kita menelisik lebih dalam isu tema hari ini, yaitu Indonesia dalam bayang-bayang perang dagang Amerika versus China. Sebelum menelisik lebih dalam lagi, boleh diceritakan, Prof, backgroundnya, karir pendidikannya seperti apa, karir di dunia pendidikan, Prof? Ya, saya lulusan dari Fakultas Hukum UI S1 itu tahun 1987. Masuknya tahun 1983. Jadi sering disebut sebagai angkatan 83 di Fakultas Hukum UI. Nah, kemudian tahun 1989 saya dapat beasiswa untuk ke Keio University di Jepang. Ya, belajar 1 tahun sampai tahun 1990 bahasa Jepang. Kemudian 2 tahun di sana program magisternya kayak di Indonesia, dan selesai tahun 1992. Nah, terus kemudian kembali ke UI, dan kemudian tahun 1994, saya dapat beasiswa ke University of Nottingham di Inggris untuk mengambil program doktornya. Dan selesai tahun 1997. Dan kemudian ya ngajar-ngajar terus, kemudian dikukuhkan sebagai guru besar tahun 2001. 2001. Ya. Jadi dekan Fakultas Hukum juga, Prof? Ya, 2004 sampai 2008 jadi dekan Fakultas Hukum di UI. Terus kemudian kemarin baru selesai sebagai rektor di Universitas Jenderal Ahmad Yani, mulai dari April 2020 sampai April kemarin 2025. Iya, saya beberapa sedikit baca profilnya Prof. Waktu SMA itu di Kamboja, di Singapura juga, Prof, ya? Oh iya, sejak kecil. Kebetulan ayah saya itu dari Kementerian Luar Negeri. Jadi saya kelas 1 SD udah ikut ke Kamboja, sekolah di sana, ke Bangkok, tapi juga ke Blora juga. SMA di New York, di Amerika. SMP di Jakarta, terus kemudian di New York, terus kemudian SMA kelas 1 di New York, kelas 2, kelas 3 saya ke Jakarta. Karena persiapan mau masuk Universitas Indonesia. Jadi mulai kecil sudah dibiasakan untuk keluar negeri, Prof, ya? Iya, karena ayah saya aja tugas. Saya tinggal ikut aja, tapi nggak pernah punya teman sejati dan harus beradaptasi tiap kali ada penugasan dari ayah saya. Gitu. Ya, jadi memang untuk sebagai pakar hukum internasional ini sudah ada insight dari dulu, Prof? Sebenarnya dulu saya kepengen masuk Kementerian Luar Negeri ya, seperti ayah saya gitu ya, kepengen jadi diplomat. Jadi saya waktu itu kepengen awalnya SMP itu mau ngambil hubungan internasional seperti ayah saya. Tapi kemudian diberi
saran sama ayah saya, udahlah kamu ambil aja hukum, karena kalau kamu jadi diplomat nanti berdebat dengan diplomat negara lain, ya kayak ayah saya kebetulan hubungan internasional, saya ini susah, karena apa? Nggak punya pasal, nggak punya ini gitu. Tapi kalau kamu hukum nanti ada pasalnya, aturannya kayak gimana? Lebih dalam, Prof ya. Iya, akhirnya di situ saya juga pas kebetulan di Amerika kan, biasa kan orang Amerika kan emang orientasinya pada hukum. Jadi saya waktu itu suka juga masalah hukum, sehingga sejak kelas 3 SMP saya bilang saya harus ngambil hukum nih. Nah, cuman ngambil hukum di Amerika itu sebenarnya kalau di sana nggak ada SMA langsung ngambil hukum. Jadi harus ngambil S1 di bidang lain, baru masuk ke sekolah profesi hukum, ya, itu selama 3 tahun. Nah, waktu itu ayah saya bilang, mau di mana kamu? Saya bilang di Indonesia. Maka saya kembali, terus saya masuk di Fakultas Hukum di UI. Nah, waktu itu masih di Fakultas Hukum UI masih kepingin jadi diplomat. Tapi di UI itu saya nggak tahu kenapa saya kok suka memberi tentir ya, kayak ke teman-teman ngajar gitu. Terus teman-teman juga suka dengan kalau misalnya mau ujian, ayo kamu yang ini tentir kita. Nah, terus kasih bahan-bahan dan sebagainya. Nah, dari situ saya mulai suka ke jadi pengajar. Nah, tapi waktu itu masih ada keinginan juga masuk Kemlu. Cuman kemudian ayah saya bilang sama saya, "Hik, kalau kamu masuk Kemlu, ya, ngikuti jejak beliau gitu, nanti kalau kamu bagus dibilang, ya pantas saya bagus bapaknya di situ, kan? Tapi kalau jelek nanti, wah bapaknya kok bagus, anaknya kok kayak begini kan gitu kan? Kamu pasti nggak punya karir katanya kan? Saya pikir-pikir ya udahlah, bener juga. Udah saya banting setir, saya mau jadi dosen. Jadi itu pas tahun-tahun terakhir saya. Jadi saya kepingin jadi dosen, tapi saya tahu kalau saya jadi dosen saya nggak mau kering. Jadi saya butuh pengalaman. Maka waktu itu saya pernah magang di tempatnya Pak Oce Kaligis ya, supaya saya tahu nih praktek hukum itu di dunia nyata itu seperti apa. Lalu kemudian juga saya masuk ke satu konsultan hukum namanya Lubis Gani Surawijoyo. Nah itu pengalaman-pengalaman saya dari praktek. Terus secara akademis saya sekolah terus sampai S3. Dan kemudian juga dari segi praktek juga pernah di birokrasi, di pemerintahan. Jadi pada waktu saya menjadi guru besar itu ya sudah mengalami lah berbagai itu, walaupun mungkin orang bilang dalam usia yang relatif muda begitu. Kalau dalam hubungan internasional nih, Prof, karena Prof sudah melalang buana di waktu SMA, SMP maupun kuliah, banyak pandangan memang di internasional itu hari ini ada dua kekuatan negara besar yang sedang mengukuhkan kekuatannya masing-masing antara Amerika dan Cina ini, Prof. Nah, menurut pandangan Prof itu seperti apa hubungan di kancah global antara dua negara besar ini? Ya, yang pasti kalau Amerika Serikat ya memang sudah negara besar, udah sejak lama, bahkan kalau saya boleh bilang Perang Dunia Kedua gitu ya, Amerika itu yang membangun kembali Eropa setelah Eropa perang ya di sana gitu, Jerman, Italia dengan Eropa yang lainnya. Nah, Amerika hadir di sana. Nah, terus kemudian Amerika mengukuhkan hegemoninya melalui pengaruh-pengaruhnya, yaitu setelah Perang Dunia Kedua dan berhadapan dengan Uni Soviet. Jadi emang udah kuat gitu. Cuman kalau saya melihat ya sejak tahun 80-an perlahan-lahan Amerika kekurangan amunisi mungkin ya, kekuatan, sehingga dia semakin agak menurun gitu ya. Memang Uni Soviet udah bubar ya. Karena Uni Soviet udah bubar, mungkin Amerika masih dianggap tapi kuatnya nggak seperti zaman dulu ya. Nah, terus tahun 80-an ini muncul kekuatan baru, yaitu Cina. Karena apa? Cina itu membuka diri, membuka investor, menerima investor dan lain sebagainya. Era-era Deng Xiaoping ya pada waktu itu, yang melihat bahwa penduduk yang besar, ya kan, kalau tidak bisa disejahterakan, wah itu akan jadi perhara. Oleh karena itu, mungkin pada waktu itu Deng Xiaoping berpikir bahwa kita harus jadi negara besar dan membuat sejahtera masyarakat. Nah, di sini
apa namanya, kita tahu barang kelontong dan lain sebagainya itu kebanyakan made in China. Ya. Orang bilang, wah pokoknya di copy gitu ya. Tapi untuk kelas menengah ke bawah ya mereka mau membeli. Ya. Nah, tapi juga investor masuk dari luar negeri karena mereka berpikir bahwa dengan buruh yang murah sekali, mereka bisa mendapat keuntungan yang besar karena cost of production, biaya produksi itu paling besar itu kan di buruh gitu kan. Yeah. Jadi kayak perusahaan-perusahaan Amerika yang biasanya membayar buruhnya mahal begitu, nah, dia pindahkan ke Cina ya, dengan harga murah. Nah, mereka senang kan gitu dapat untung. Betul. Tapi pintarnya Cina itu teknologi itu direplikasi. Ya kan, maka banyak nih yang di copy gitu ya, copycat cars gitu kan, mobil-mobil copycat cars atau apa. Nah itu kalau menurut saya itu Cina juga belajar dari Jepang, karena Jepang setelah Perang Dunia Kedua itu dia kan nggak boleh punya alat perang dan sebagainya, jadi konsentrasi bidang ekonomi dan dia mereplikasi ya apa yang dimiliki oleh Amerika, membajak lah istilahnya. Dibuka waktu itu nggak ada hukum kekayaan intelektual yang ketat lah gitu ya, dibuka lalu dibuat lebih bagus lagi, laku lagi gitu kan. Nah Cina juga melakukan hal yang sama, tapi ingat Cina tidak melupakan barang-barang kelontong itu yang kecil-kecil. Kenapa? Karena mungkin mereka tahu bahwa menghidupi 1,4 miliar orang itu nggak mudah. Belum lagi tenaga kerja yang ada di sana itu sekitar 780 juta. Indonesia kita punya penduduk 280 juta. Ya kan? Angkatan kerjanya mungkin 100 jutaan begitu ya. Ini 780 juta. Coba bayangkan. Ya. Jadi pemerintah Cina membuat Cina itu terbuka, mendorong pelaku usahanya, dia mensuplai barang-barang ya yang sehari-hari ya, mulai dari sikat gigi lah, apa, pakaian-pakaian dalam dan sebagainya, yang sampai kiamat nanti pasti dibutuhkan oleh manusia. Betul. Ya kan? Iya. Kalau kita nih punya batu bara, kita ekspor pasti habis nanti. Suatu hari nanti habis. Tapi pemerintah Cina juga mendorong pelaku usahanya untuk masuk ke teknologi-teknologi canggih. Nah, buktinya apa? Ada kereta cepat, ada mobil listrik dan lain sebagainya. Dan sekarang ya orang masih ada sih label di kepala ini made in China itu pasti yang jelek gitu ya. Tapi sekarang udah mulai berubah. Nah, dalam konteks seperti itu, Cina sekarang udah mulai muncul. Dan itu yang Amerika kurang suka. Kenapa? Karena Amerika sekarang nggak punya dominasi. Kalau dulu Amerika, lalu kemudian ada Jepang yang menjadi sekutunya dan bisa diatur, ya kan, dan lain sebagainya. Tapi kalau Cina ini nggak bisa diatur. Terlebih lagi pada masa Trump, baik yang pertama waktu beliau menjadi presiden maupun yang kedua. Pokoknya enemy number one untuk Amerika Serikat di mata Trump itu adalah Cina. Kenapa? Karena Trump bilang gara-gara Cina lapangan pekerjaan di Amerika Serikat semakin mengecil karena banyak perusahaan-perusahaan di Amerika pergi ke Cina, ya kan? Belum lagi teknologi-teknologi canggih dari Cina masuk ke Amerika Serikat, misalnya 5G lah, belum lagi TikTok-nya lah, ya kan? Yang Huawei yang disuruh pergi oleh Amerika. Nah, itu dengan terus kemudian nangkap CEO-nya dan lain sebagainya. Nah, jadi Amerika merasa bahwa ini yang menjadi momok untuk mereka itu adalah Cina. Bahkan pada masa Trump yang pertama, dulu Cina itu dianggap sebagai negara berkembang yang perlu dikasihani, dan kemudian dikasihlah oleh Amerika Serikat keistimewaan untuk memasukkan barang ke Amerika Serikat, ya, barang dan jasa dengan saya boleh katakan tarif yang lebih murah atau kuota yang lebih besar begitu ya. Tapi Amerika tahu dengan demikian dia punya alat untuk mengatur Cina, karena alat kolonialisme kan udah hilang, udah nggak bisa lagi. Jadi bagaimana bisa mengatur itu? Ya kalau nggak dengan pinjaman, dengan tarif gitu kan. Nah, atau dengan kuota, diberi kuota yang lebih besar dan sebagainya. Nah,
Sehingga apa? Cina itu dikategorikan sebagai negara berkembang. Tapi oleh Trump dicabut, dia bilang enak aja negara berkembang, dia bisa jual barang murah ke kita, konsumennya di Amerika, ya dia dapat untung, sementara kita nggak dapat apa-apa. Nah itu yang terus kemudian ya boleh dibilang Trump itu menganggap bahwa Cina itu adalah musuh mereka, gitu ya. Seperti itu. Kalau kita mundur sedikit, Prof, ketika Perang Dunia Pertama, Uni Soviet dengan Eropa itu kan, memang Amerika menjadi sosok pahlawan kan bagi mereka. Mengganti sistem perdagangan itu menjadi dolar. Jadi underlying semua itu menjadi dolar. Underlyingnya dolar adalah emas kan gitu, Prof. Nah, pada tahun 1960 Uni Soviet sudah runtuh. Amerika mengganti underlying dolar itu sebagai minyak, diganti minyak. Nah, akhirnya muncul petrodolar. Nah, hari ini di tahun abad 2000, abad 20 itu mulai melemah dolar ini, Prof. Nah, muncullah Cina di tahun 2000-an dengan barang-barang yang direplikasi menjadi barang yang bagus, dijual dengan murah tapi untung banyak kan begitu, Prof. Nah, akhirnya Amerika merasa dominasi mereka itu menjadi terganggu dan terhambat hari ini, sehingga muncul pada tahun 2018 kenaikan tarif awal itu kan 2018 di periode pertama Presiden Trump menjabat. Presiden Trump mengkritik ultraviolet yang diciptakan oleh China pada 2018. Nah, muncul lagi tarif ini naik tahun 2025 awal bulan Maret itu, Prof. Nah, ini dampaknya ke 70 negara kalau nggak salah. Nah, apa yang melatar belakangi Presiden Trump di periode kedua ini untuk menaikkan tarif lagi ini, Prof? Oke. Kalau yang pertama sih ya perang dagang sama Cina ya sebenarnya ya. Dan itu yang dianggap sama Presiden Trump musuh besarnya gitu. Tapi juga nggak berhasil karena pada waktu itu juga Cina juga nggak mau tunduk dengan apa yang diinginkan oleh Amerika. Nah, sekarang ini Trump melihat gini. Oke, sekarang Amerika itu kita ini negara-negara itu surplus dengan kita tuh yang mana saja? Oke. Ya, surplus perdagangan. Artinya lebih banyak barang-barang yang masuk ke Amerika daripada barang dari Amerika keluar ke negara-negara tersebut. Wah, ada diidentifikasi banyak nih 70 negara. Wah, ini katanya si Trump. Ini nggak bener nih, pantas saja nih rakyat saya banyak yang nganggur, nggak punya kerjaan. Dan dia punya ide how to make America great again. Ya, make America great again itu adalah rakyatnya sejahtera, rakyatnya punya pekerjaan, negaranya terbebas dari tindak kriminal, gitu ya, nggak ada gangster dan lain sebagainya. Nah, jadi Trump berpikir bahwa inilah yang kita inginkan. Nah, jadi kalau misalnya banyak negara yang surplus, ya, dan neraca perdagangan Amerika ya defisit gitu ya, wah ini harus diselesaikan. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Lalu Trump bilang, saya kenakan aja tarif. Ya kan? Kenapa? Karena dia tahu bahwa negara-negara banyak ini dia butuh pangsa pasarnya Amerika. Kalau misalnya saya kenakan tarif, pasti dia akan datang sama saya. Ibaratnya tuh kasarnya ya, ngemis. Ya, minta, waduh Trump jangan, mohon maaf. Nah, di situ dia bilang, I am the boss. Sekarang saya kendalikan kamu semua. Ya kan? Tapi apa yang terjadi terhadap Cina reaksinya? Dilawan. Nggak mau saya. Dia naikin lagi. Kan gitu kan? Sekarang Uni Eropa udah ikut juga sama Cina. Kanada udah ikut juga sama Cina. Dilawan. Tapi mohon maaf nih, Indonesia udah datang. Saya bilang. Kok kayak ngemis saya bilang kan? Udah itu di dikte bener kan? Betul. Misalnya, kris nggak boleh ada lagi. Dalam hati saya enak aja ngomong kayak gitu. Emang nggak bangun dengan uang itu kris, QRIS itu, ya GPN. Produk halal nggak boleh lagi ada label-label halal. Enak aja saya bilang. Kita buat undang-undang itu kan kedaulatan kita. Betul, kedaulatan nasional. Iya kan? Nah, apalagi yang dia minta, macam-macam, ya macam-macam.
Saya bilang dia nggak salah. Bahkan Pak Erlangga ketika kembali beliau bilang, oh iya sebenarnya tarifnya itu bukan 32%, tapi 47%. Bingung saya. Ya. Ini negosiasi macam apa nih kalau udah kayak begini nih? Menarik juga Prof ini Prof. Banyak negara yang terkena dampak atas tarif yang dikenakan oleh Trump. Banyak konsolidasi antara negara ASEAN lah, khususnya di ASEAN. Dengan beberapa negara-negara yang ada di ASEAN ini melakukan konsolidasi. Tapi kenapa hanya Indonesia yang mengawali gerakan ini, Bro? Enggak, kalau ASEAN sih selain Indonesia juga Vietnam. Vietnam tanpa pergi ke Trump langsung bilang pokoknya barang dari Amerika 0%. Udah gila aja saya bilang. Harus yang penting itu konsolidasi. Iya. Ya, saya contohkan itu selalu sawit. Ya. Indonesia kena 32%. Malaysia juga sekitar segitu, ya kan? Iya. Nah, sebenarnya kalau dia kenakan tarif, ya, Trump kenakan tarif, itu yang harus bayar siapa? Rakyat Amerika. Warga Amerika. Betul kan? Betul. Nah, kecuali kalau misalnya dikenakan 32% Indonesia dan Malaysia, lalu ada negara yang memproduksi sawit, perusahaan-perusahaannya itu, yang masuk ke situ. Ah, kita mati. Oke. Karena kita terlalu mahal, rakyat Amerika nggak mau belinya yang murah kan? Wah. Tapi di dunia ini cuman Indonesia dengan Malaysia yang menjadi raja produsen sawit. Ya, nomor 1 di dunia. Nomor 1 di dunia. Ya. Nah kalau kayak gini ngapain juga? Ya. Iya kan? Harusnya udah biarin dulu Trump beresin dulu tuh sama Cina. Ya. Cina aja berantem aja, kita tunggu aja. Nah, asal jangan diinjek-injek aja kan? Tapi ini enggak, udah langsung panik, seolah-olah ini masalah bilateral antara Amerika dengan Indonesia saja, masalah perdagangan kayak begini. Ya tidak melihat bahwa ini masalah Trump dengan dunia. Dan kalau Trump dengan dunia, biarin aja. Iya, memang sepengaruh apa sih Prof ini? Apa hubungan, semisal antara Indonesia khususnya ya? Neraca perdagangan Amerika sama Indonesia kan defisit 16, berapa itu kan? 16 triliun US dollar. Nah, sepengaruh apa untuk Indonesia, Prof, itu? Kalau kita kan berarti bagus, ya kan? Cuman memang si Trump ini pintar, dia bilang, kalau kamu dapat untung terus, ya, gini, saya akan kenakan tarif supaya barang kamu nggak bisa laku di negara saya. Ya. Maksudnya sih seperti itu, ya kan? Ya. Tapi sekarang tahu nggak? Dikenakan misalnya tarif, tapi ini sekarang kan ditunda dulu sampai 90 hari. 90 hari. Ya kan? Mau dikenakan kayak gitu, masyarakatnya kan udah pada pinter-pinter. Mereka bilang, enak aja Trump, kamu buat-buat kayak begitu, kami nih yang menderita. Iya. Demo mereka turun jalan. Bahkan juga ada senator dari Partai Demokrat yang mau memulai impeachment. Belum lagi bursa Amerika menghajar Trump tuh dengan kebijakan itu, ya kan? Langsung diturun kayak begitu. Ya. Nah, orang Amerika itu kan kalau kaya dia masukkan uang ke saham dan lain sebagainya. Ya. Kan mereka jadi marah kalau diturunin kayak gitu. Ya. Oh, akhirnya itu yang membuat Trump akhirnya udah tunda 90 hari. Ya, jadi nggak mudah sebenarnya. Dan apa yang dilakukan oleh Trump ini melanggar berbagai ketentuan yang ada di dalam WTO. Udah jelas itu. Nah, maka saya selalu bilang, ini negara Amerika kayak begini yang dulu kita bilang first world, negara pertama yang menghormati demokrasi, yang menghormati hak asasi manusia. Betul. Pokoknya semua itulah yang bagus-bagus itu, kampion-kampion itu. Sekarang di bawah Trump udah dijadikan kayak negara berkembang. Mungkin katanya ada orang bilang selevel Kongo, ya kan? Nah, udah otoriter, ya kan? Lalu kemudian aparatnya nangkep-nangkepin warga negara asing, terutama para mahasiswa yang ikut demo-demo mendukung Palestina, lalu dipulangkan begitu ya. Ada kriminal-kriminal yang dikembalikan ke negara asalnya, ternyata ada yang salah gitu kan. Nah, hal-hal yang kayak begitu kan terjadinya tuh di negara berkembang, nggak kayak kita bayangkan negara Amerika Serikat. Betul. Jadi di bawah Trump itu bukan how to make America great again, tapi how to make America become a third world countries, gitu kan. Ini dia. Memang kenaikan tarif ini itu melanggar sistem di WTO. Iya. Di dalam untuk kenaikan tarif antara negara di WTO itu semacam apa, Prof? Untuk ini?
perjanjian perdagangan. Gini, jadi kalau kita telusuri ke belakang ya, kenapa ada GATT, terus kemudian berevolusi jadi WTO, GATT di dalamnya, itu karena pemimpin-pemimpin dunia ketika itu yang menang perang, mereka mengatakan gini, ke depan apa ya yang akan jadi isu besar yang akan memunculkan perang antar negara. Ya. Bukan lagi soal perebutan tanah, karena perebutan wilayah tanah itu setelah Perang Dunia Kedua udah selesai, nggak boleh lagi. Betul. Kan? Kolonial itu namanya. Kolonial. Nah, ternyata apa? Perebutan pangsa pasar. Nah, perebutan pangsa pasar itu biasanya dengan negara yang mau memproteksi pangsa pasar mereka, ya, itu dengan tarif. Maka ketentuan GATT itu dibentuk supaya udah jangan sampai ya kita mengenakan tarif yang tinggi. Anggap aja perdagangan antar negara ini sama dengan perdagangan antar provinsi atau antar kabupaten ke provinsi. Kan kalau misalnya antar provinsi, misalnya beras yang ditanam di Jawa Tengah, ya, terus kemudian dikirim ke Lampung, kan nggak apa-apa, nggak akan dikenakan apa-apa, ya. Nah, tapi kalau antar negara karena kita masing-masing punya kedaulatan, kita bilang, oh iya, saya kenakan sekian persen, oh nggak ini, karena apa? Di dalam negeri saya kita juga ada yang menanam beras dan lain sebagainya itu kan. Jadi itu sudah dipikirkan seperti itu. Bahkan ada mekanisme penyelesaian sengketanya. Kalau sampai ada negara, oh kamu kok ngenakan tarif kayak gini tinggi, nggak langsung bisa diretaliasi. Harusnya pergi ke yang namanya dispute settlement body. Tapi sekarang nih kalau udah negara-negara besar kayak begini, mereka udah lupakan itu semua. Padahal kita dulu sebagai negara berkembang selalu didikte sama negara-negara besar itu. Nanti ya kamu harus patuh sama hukum internasional, kamu harus begini, harus begini. Alah, saya bilang, apaan? Udahlah, nggak usah percaya lagi kayak gituan, ya kan? Nah, sekarang tinggal bagaimana kita nih melihat diri kita, diposisikan. Jangan sok ngemis-ngemis. Betul. Ya, saya suka sekali dengan pernyataan dari Presiden Pak Prabowo. Ya, itu penting. Kita nggak mau diatur-atur oleh asing. Nah, oleh asing, ya, pada masa kampanye. Nah, sekarang kita nggak tahu kalau yang sekarang. Nah, paling nggak di bawah menteri-menterinya kok malah ngemis-ngemis, saya ini nggak ngerti, saya terus terang. Ya, tapi saya gini ya, saya ngeritik kayak begini bukan saya mau menjatuhkan pemerintah. Saya kan bukan oposisi. Saya ini akademisi, ya kan? Saya akademisi, tapi ya kalau ngomong soal republik ini ya agak bersemangat lah gitu ya. Nah, jadi seorang akademisi, saya bisa bersuara, tapi kalau pemerintah sudah mengambil kebijakan, ya sudah, saya nggak akan ganggu, gitu kan. Tapi supaya masyarakat tuh paham, ya, paham gimana sih melihat permasalahan dunia ini. Ya, jangan sampai kayak masyarakat di Amerika sekarang yang dari segi pendidikan mungkin sudah mulai turun gitu ya, rendah. Ya, buktinya sampai bisa memilih presiden kayak Donald Trump. Nah, kita melihat fenomena kenaikan tarif ini langsung dijawab oleh pemerintahan Indonesia, Bro. Sehingga presiden kita langsung mengirimkan delegasi untuk bernegosiasi secara langsung, yaitu ada Pak Menko, Pak Erlangga, Bu Sri Mulyani yang dipimpin oleh dua orang ini. Nah, menurut Prof. Hikmah, strategi ini apakah sudah dibaca betul-betul atau seperti apa, Prof? Sama pemerintahan? Bu Sri Mulyani nggak ikut. Yang ikut Pak Wakil Menteri Keuangan Pak Thomas Yuwandono. Ya, jadi Pak Menko, lalu ada Ibu Mari Pangestu gitu ya. Tapi kemarin saya lihat ikut sih, Prof. Oh ya. Kemarin terakhir waktu konferensi pers sama Pak Erlangga. Oh ya, kalau konferensi pers mungkin iya. Karena sekarang Cina pinter dia. Indonesia udah kirim lalu kemudian balik. Cina sekarang bilang mengundang Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan untuk ke Cina. Nah, ini pintarnya Cina kan membalance gini kan? Ya, karena Cina bilang, kamu jangan macem-macem ya. Kamu nanti memberikan keistimewaan sama barang-barang Amerika, kamu lupakan di barang saya. Kamu jangan macam-macam nih, kan gitu kan? Nah, harusnya kita bermain dalam konteks seperti itu. Ya, dua negara ini lagi rame, apa yang menjadi keuntungan kita ambil.
ya kan? Kita manfaatkan betul. Nah, tapi kembali ke isu yang tadi ya, kalau saya melihat ya kita tuh terlalu terburu-buru. Harusnya sabar aja dulu. Wait and see gitu, Bro. Wait and see. Kan kecuali kalau misalnya negara kita sendirian yang kena, ya udah kita harus buru-buru, harus gini, kenapa? Nanti kita tanya. Ini enggak. Udah itu yang saya baca ya di media. Hasil dari negosiasi itu tadi selain soal QRIS, logo halal, QRIS begitu ya, TKDN, Bro. TKDN gitu, itu juga ada masa-masa cerita-cerita masa lalu. Misalnya kan Amerika itu sekarang hidup dari selain industri pertahanan, dari intellectual property, ya seperti software dan lain sebagainya. Nah di Indonesia memang banyak bajakan. Ini udah bertahun-tahun nggak selesai-selesai masalah bajakan di Indonesia ini. Ya, walaupun saya juga sayangkan juga. Nah sekarang kita waktu datang ke sana, itu dia bilang katanya beresin itu masalah itu. Emangnya bisa diberesin dalam satu malam? Nah kalau misalnya kemarin aja udah bertahun-tahun sampai hari ini masih belum selesai, masa kita suruh beresin kemudian dalam satu malam, ya kan? Itu kan ada kaitannya dengan daya beli masyarakatnya. Orang bajak itu mungkin ya, mahasiswa saya juga kadang-kadang udah ikut S2, S3 begitu ya, tahulah tentang kekayaan intelektual. Tetapi dihadapkan pada ini harganya 2 juta, ini cuma 100.000. Ya udah 100.000 aja. Ya kan bajak-bajak itu kan kaitan dengan daya beli masyarakat sebenarnya. Belum lagi juga mungkin tidak hanya masalah pengetahuan ya, tapi daya beli masyarakat. Belum lagi juga orang sayang duit kayak begituan dikit-dikit misalnya kayak begitu. Nah, jadi kalau menurut saya sih sebenarnya nggak usah lah kita buru-buru. Ya, udah tunggu aja, tunggu reaksi Amerika Serikat, tunggu reaksi Uni Eropa, Kanada yang tetangganya, biar yang gede-gede itu berantem aja dulu. Ya, kita fokus ke urusan kita, dan sekarang ini kan diberi waktu 90 hari sama Trump, ya kan? Nah sekarang 90 hari itu apa yang kita harus lakukan? Para menteri harus mikirin nih, apakah kita perlu diversifikasi ke tempat lain, kayak Pak Erlangga bilang mungkin kita akan konsentrasi ke Australia atau silahkan. Ya, jangan nganggap bahwa ini pasar Amerika yang paling penting. Kalau nggak Amerika nanti kita mati. Akan ada PHK sekian. PHK itu kalau misalnya kebijakan Trump ini berjalan selama 1 tahun, mungkin akan banyak PHK. Ya, tapi kalau misalnya sebelum sampai 1 tahun, baru berapa bulan, misalnya ditunda, itu kan juga nggak memunculkan PHK, masih tetap kita bisa ngirim. Nah, sekarang terhadap Trump ada 2 kemungkinan dalam 90 hari ini. Pertama, dia akan berbalik, ya, kembali kepada posisi ya sudahlah, nggak usah pakai tarif-tarifan lagi. Atau yang kedua, secara ketatanegaraan diberesin sama rakyatnya. Ya, mungkin di-impeach dan lain sebagainya, saya nggak tahu. Tapi kan kemungkinan seperti itu ada. Jadi kalau menurut saya nggak perlulah kita panik. Sebetulnya kalau kita bisa wait and see, mungkin kita bisa melihat secara lebih luas dampaknya ini akan seperti apa untuk dalam negeri. Nah, kalau hari ini masalah tarif Trump itu di dalam negeri itu dibesar-besarkan, Prof. Seperti kita takut kalau tarif naik ini akan mengalami PHK massal di dalam perusahaan manufaktur, kan begitu. Nah, sebetulnya hal ini itu kita bisa cegah itu kalau kita bisa melihat secara menyeluruh dalam ekonomi kita, dalam mikro, dalam negeri. Nah, memang kita ketika kita pergi ke sana itu kita ditekan terus kan, Prof. Nah, tekanan ini itu berupa untuk menghilangkan QRIS, menghilangkan halal, lalu mengurangi TKDN-nya. Nah, ini kan berhubungan langsung dengan ketahanan nasional kita, berurusan dengan kedaulatan ekonomi kita, kan gitu. Menurut Prof, apakah pemerintah kita akan seperti itu, akan mengikuti apa yang dimau Amerika, Prof? Ya harusnya janganlah. Apalagi termasuk hilirisasi. Selama ini Bapak Presiden hilirisasi kan, sama seperti Pak Joko Widodo. Nah sekarang sama mereka disuruh stop katanya. Iya kan? Aneh kalau menurut saya. Kalau misalnya ngikutin kayak gitu. Ini kan sudah bicara kedaulatan, Pak. Ini bicara kedaulatan. Satu, ya jangan sampai menyerah. Ya, jangan sampai menyerah. Saya kepengen Bapak Presiden seperti pada waktu kampanye keras gitu kalau bicara soal kedaulatan. Yang kedua, itu nanti Cina kan datang sendiri. Kita main mata sama sana.
Betul, ya kan? betul. Main mata sama Cina, main mata sama negara-negara ASEAN. Kita kompak ya, kita lawan Amerika sama-sama. Kalau kita pisah-pisah, nanti divide and rule. Ya. Karena kita mau main sama BRICS nih. Tapi si Trump pintar dia. Ya. Cina dikenakan sampai tinggi, tapi Rusia nol. Ya. Coba, itu namanya divide and rule. Iya, iya. Ini dibaca nih masalah geopolitik kayak begini Betul, nih. betul. Sama pemerintah, sama para menteri-menteri itu. Ya. Ya kan? Jangan main gerasa gerusu, panik-panik kayak begitu. Wah, udah nggak bener. Kira-kira ini yang pembisiknya ya, Prof ya? Pembisiknya presiden yang kurang ini ya? Ya, saya nggak tahu lah. Saya sih bilang, kalau presiden nggak pernah salah. Presiden can do no wrong. Ya kan? Betul. Tapi yang masalah ini penasehat, pembisik para menteri ini siapa ini? Ya. Ya, kok kayak begini nih, kayak gimana? Ya, membiarkan Bapak Presiden seperti itu kan nggak boleh. Ya, harusnya disampaikan pandangan-pandangan yang tepat, geopolitiknya kayak gimana, oh, ini kayak begini, ini kayak... Jangan kayak biasa aja, business as usual. Kalau kayak begini, maka kita ada begini, nanti kalau nggak kita kena sanksi dari Amerika. Saya bilang kena sanksi dari Amerika. Wong Amerika ngenain ke semua negara, semua mau dikenakan sanksi apa gimana, saya bilang. Kan nggak mungkin juga kena sanksi. Kalau kena sanksi satu pasti kena semua kan? Iya, itu kan ada yang namanya sanksi 301 gitu ya. Jadi ada ketentuan di Amerika Serikat kalau kita tidak mematuhi, naik sanksi segala macam. Tapi kalau semua negara diginiin, ngapain? Ya kan? Terus kalau ini kan kita lihat fenomena yang terjadi kan, akhirnya Cina, kita melihat itu di Parwa, kemungkinan besar apakah Cina akan memperkuat Laut Cina Selatan seperti ini? Nah, itu yang kita harus pandai-pandai bermain itu. Ya kan? Kita mau kompromi. Karena apa? Soal Laut Cina Selatan, kita tidak pernah mengakui klaim yang dilakukan oleh Cina. Ya. Itu satu prinsip. Itu masalah yang berkaitan dengan kedaulatan dan hak berdaulat kita. Ya, sebenarnya hak berdaulat karena kita mengklaim zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Betul. Dan dari dulu ya kayak begitu. Masa kok tiba-tiba gara-gara kayak begini terus kemudian dikompromikan? Jangan. Ada lagi yang isu bahwa Pak Presiden pergi ke lawatannya ke Timur Tengah untuk mengobati, merawat mereka yang sakit dari Gaza. Tapi di Indonesia, wah ini lagi saya bilang. Ini satu lain lagi, Prof ya. Idenya bagus, sangat manusiawi, tetapi jangan dilakukan. Karena apa? Antara rakyat Palestina dengan Israel itu mereka berseteru mengenai masalah tanah. Ya. Ini bukan masalah agama, tanah. Nah, kalau orang-orang itu dikeluarkan, ya kan, dengan alasan apapun, termasuk kalau Trump bilang kita evakuasi dulu, nanti kita bangun gedung yang bagus. Atau misalnya kita sembuhkan dulu. Itu kalau kosong, justru kita memfasilitasi Israel untuk masuk ada di situ. Ya kan? Karena Israel menganggap ini kesempatan bagi Israel untuk memenangkan perang, yaitu menguasai Gaza. Gaza kosong, syukur alhamdulillah, sehingga apa? Gaza itu tidak akan jadi tempat di mana peluru-peluru, rudal-rudal dari Hamas itu akan meluncur ke Israel. Itu. Nah, ini masalah geopolitik kayak begini ini harus dipahami oleh pengambil kebijakan. Ya. Saya juga melihat dua situasi di negara kita itu ketika tarif Trump maupun isu Gaza, isu Palestina, itu yang presiden kita ke Timur Tengah melawan untuk menawarkan proposal mengevakuasi 1.000 orang tahun ini, lalu mengirimkan negosiasi ke Amerika. Ini kan dua hal yang berbeda sebetulnya, Prof. Iya, ya gini, kalau misalnya dalam hubungan internasional, itu kalau saya nih di bidang hukum nih kontrasnya, itu kalau misalnya kita bicara harus ada fakta, harus ada bukti, harus ada pasal. Tapi kalau hubungan internasional, semua itu interpretasi. Jadi kalau misalnya kemarin ada tarif kan, terus tiba-tiba Bapak Presiden pergi ke Timur Tengah untuk menjual ide 1.000 orang dievakuasi, mungkin juga negara-negara yang lain harapannya mendukung dan ikut melakukan hal yang sama dengan Indonesia. Tapi itu diinterpretasi, jangan-jangan pemerintah Indonesia sedang mau berbaik hati sama Trump. Trump, saya melakukan yang ini ya, kan ini yang kamu mau, Israel mau,
tapi tarifnya jangan tinggi-tinggi, kamu turunin. Nah, nggak boleh dong kayak begitu. Karena apa, nanti Indonesia di mata dunia akan bilang, ini nih negara apa nih kayak begini nih. Ya kan? Nah, makanya saya bilang, aduh, menteri-menteri ini ya harusnya membantu Bapak Presiden. Iya, betul. Karena Bapak Presiden tuh kalau dalam kampanye tuh tegas keras. Kalau soal kedaulatan, beliau nggak mau kompromi. Iya kan? Iya. Kok bisa-bisa muncul kayak begini nih, gimana? Dan ternyata apa? Di Turki ditolak. Di Mesir. Tolak. Kan mereka bilang, jangan. Betul. Jangan orang-orang Palestina kemudian dicabut dari tanah mereka. Ini siapa sih Prof yang pembisiknya? Ya saya nggak tahu. Jangan tanya saya kan bukan di pemerintah. Saya nggak tahu, saya nggak ikut-ikutannya. Iya. Sebetulnya kan kalau kita menelisik dalam strategi hubungan internasionalnya Indonesia di dalam Kementerian Luar Negeri itu kan gerakan non-blok, Prof. Dengan bergabungnya Indonesia dengan BRICS, itu apakah ini suatu pilihan Indonesia ingin memihak pada satu organisasi internasional, Bro? Saya sih enggak, karena pada saat bersamaan Indonesia juga mengajukan permohonan ya aplikasi ke OECD. Ini kan negara-negara yang jadi G7 lah gitu ya, G20 OECD gitu ya. Nah, sementara seimbangnya BRICS, jadi dua-duanya Indonesia mau ikut gitu kan. Dan sebenarnya bagus juga karena selama ini kan dominasi mata uang selalu Amerika Serikat untuk perdagangan internasional kan. Nah, BRICS itu punya ide bahwa mereka akan memunculkan mata uang selain Amerika, mata uang alternatif. Ya. Nah, tapi kan Trump udah marah juga. Nah, awas kamu macam-macam. Nanti saya kenakan tarif. Dia kan mainnya tarif-tarif terus pokoknya kan. Ancam pakai itu tuh ya. Pakai tarif. Iya, pakai tarif. Nah, ini yang kalau menurut saya ya nggak apa-apa kita ikuti. Ya kan kita nggak mau sangat barat, didominasi barat. Betul. Tapi kita harus ada alternatif. Ya, kalau misalnya masalah politik, memang sudah multipolar bahkan sekarang. Nggak hanya bipolar, tapi multipolar. Nah, tapi kalau misalnya masalah ekonomi, ini masih unipolar nih. Pokoknya Amerika dan negara-negara Barat. Betul. Nah, tapi sekarang dengan tindakan Trump itu, sekarang udah pecah. Jadi negara-negara Eropa yang merasa dirinya adalah sekutunya Amerika Serikat, sahabat ya. Sekarang nggak dilihat sama Trump. Pokoknya kamu ada surplus, saya kenakan tarif. Termasuk juga Kanada kan kayak begitu. Ya, sekarang mereka semua nggak ada yang punya kepercayaan yang tinggi terhadap Trump. Bahkan Trump pun di dalam negeri juga berlawanan dengan IMF. Iya. Dengan sama ini Federal Reserve Bank, Federal Reserve Bank Sentralnya Amerika, Jerome Powell itu kan. Betul. Ya itulah efek dampak dari kenaikan tarif di dalam negeri itu pasti akan rakyat Amerika juga akan merasakan kenaikan tarif, yang barang yang masuk akan lebih mahal juga kan, Bro. Betul. Nah, dalam strategi Trump ini itu akan sebetulnya kan ini Cina tujuannya kan. Tujuan negara untuk menaikkan tarif ini sebetulnya buat Cina untuk meredam kekuatan Cina ini. Enggak, kalau itu yang pertama, Trump pertama. Kalau sekarang sih pokoknya siapapun yang kira-kira punya surplus sama Amerika dia akan hajar semua, termasuk negara-negara yang di Eropa. Ya, jadi tidak China ya. Enggak terus untuk China. Tapi kalau kita lihat fenomena dengan terpecahnya Uni Eropa dengan Amerika, yang hari ini Uni Eropa lebih melihat kebijakan dan geraknya Cina itu mengikuti Cina, Bro. Iya. Ini kan artinya banyak negara yang dulunya bersama Amerika sekarang banyak melirik ke Cina, Bro. Iya. Artinya nggak jadi sekutunya Cina juga, tapi mereka melirik dalam artian ingin mandiri seperti kayak Cina. Oke. Ya, jadi tidak harus kemudian selalu ada di bawah bayang-bayangnya Amerika. Selalu ada, pokoknya Amerika bilang ini ya mereka akan ikut. Sekarang mereka bilang nggak, stop. Ya kan, udah di bawah Trump nggak bener nih, gitu. Jadi mereka ya sekarang lebih bebas. Ya. Oke. Kalau dengan fenomena begitu ya, Prof, saya lihat Cina ini merasa, saya ini akan besar habis ini nih. Setelah Trump ini Amerika akan ditinggalkan oleh sekutu-sekutu mereka, kawan-kawan mereka, lebih melirik ke kami. Ini kan Cina itu sedang mengklaim 9 dash line-nya LCS ini, Prof. Jadi memang
kalau Cina ini akan berkuasa, 30% perdagangan di dunia ini kan melewati Laut Cina Selatan. Apakah Cina itu akan memproteksi LCS-nya, Bro? Yang pasti gini, kalau Cina itu dia nggak dalam konteks mau mengungguli dan lain sebagainya. Iya. Yang penting saya harus mikirin ini 1,4 miliar rakyat saya. Oke. Jadi lebih ke dalam domestik mereka. Domestik, tapi kemudian dampaknya ke luar negeri. Karena apa? Misalnya, katakanlah 780 juta pekerja di Cina. 500 juta terserap nih di dalam negeri. Ya kan? Yang sisanya 280 juta kemana? Nah, itu yang terus kemudian Cina bilang, oke, kita bantu kasih pinjaman ke Indonesia, kemana, dan sebagainya. Nanti buat proyek-proyek. Nanti pekerja siapa? Ya dari Cina kan? Nah, misalnya kayak begitu kan. Pokoknya dia mikirnya, yang penting negara saya harus survive. Karena era sekarang adalah era survival. Jadi kalau misalnya negara itu udahlah nggak punya ideologi, nggak usah ini, pokoknya survive, itu aja. Iya kan? Nah, jadi Cina melakukan hal itu. Nah, termasuk juga klaim dia di 9 garis putus. Karena apa? Di situ tuh banyak sumber daya alam. Minyak, mineral gas. Terus kemudian juga di situ ada sumber daya hayati, ikan dan lain sebagainya. Nah, itu ikannya besar-besar. Nah, jadi Cina itu dia harus agresif. Kalau kita Indonesia tidak mengakui klaimnya Cina, lalu kita menarik garis zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen, tapi cuma di peta. Iya, betul. Nggak benar-benar dieksploitasi, gitu kan? Kalau benar-benar dieksploitasi, harusnya pemerintah bantu tuh nelayan-nelayan kita di Natuna untuk punya kapal-kapal besar. Karena kita bicara, kalau misalnya 200 mil ini kan 2-3 hari di laut. Ya, nanti ngambil ikan, kalau kapalnya nggak besar, nggak ada fridge-nya, langsung busuk. Iya kan? Nah, jadi kalau Cina itu justru dibantu sama pemerintahan ya, disupport. Kalau perlu nanti nelayan-nelayannya masukin kayak Komcat gitu ya, supaya punya semangat yang kuat. Udah itu nanti mereka akan dikasih kapal yang besar-besar. Kemudian juga nanti dibayang-bayangi sama Coast Guard mereka, supaya mereka nggak diganggu oleh misalnya kapal KKP kita atau kapal TNI Angkatan Laut kita yang melakukan penegakan hukum di sana. Nah, seperti itu. Jadi dia all out melakukan itu karena dia tahu bahwa sumber daya alam diambil terus kemudian untuk rakyatnya, kan begitu. Nah, kalau kita kan mungkin ya klaim di peta aja, tetapi nggak ngirim kapal di sana. Kalaupun ada kapal-kapal itu, nanti dibiarin, nggak ada kapal yang membayang-bayangi gitu ya, sehingga ada kapal Cina, mereka disuruh balik, ya akhirnya balik kan kayak gitu kan. Nah, jadi ini yang kalau saya melihat 9 garis putus Cina kenapa agresif seperti itu. Tapi kita tetap harus mengatakan bahwa kita nggak mengaku itu. Ya, harusnya Cina kalau misalnya mengambil ikan di wilayah yang kita klaim sebagai 9 garis putus, kita harus usir. Nah, memang kan dominasinya adalah lebih banyak Indonesia itu melakukan pengusiran, jadi penegakan hukum ketimbang mengambil sumber daya alam di sana, gitu. Jadi memang perlu pemerintah kita juga support pada nelayan-nelayan di Natuna itu mengeksploitasi lautnya untuk sumber daya hayatinya. Dan harus juga pemerintah mensupport peneliti-peneliti ataupun yang memang itu fokus terhadap sumber daya mineral. Iya, itu kan pernah kita SKK Migas ngasih izin ke perusahaan asing untuk melakukan eksplorasi ke sana. Diprotes sama Cina. Saya buat tulisan di Kompas, saya bilang abaikan aja. Kan itu punya kita, ngapain dia? Sudah pernah, Prof ya? Sudah pernah. Tahun berapa itu, Prof? Baru-baru ini aja, 2-3 tahun yang lalu. Jadi yang penting itu bagaimana kita mengeksploitasi, bukan menjaga. Kalau menjaga bagus, tapi kan buang uang itu, BBM dan lain sebagainya. Sementara pemasukan nggak ada. Harusnya kita penegakan, tapi juga ngambil. Mengeksplor. Kalau kita nggak mampu kita sendiri, kita kasih izin ke kapal-kapal dari Jepang, dari Amerika, dari mana, ya.
Kalau Cina pasti nggak mau di Cina. Tapi ide nelayan-nelayan itu kita jadikan Komcat itu juga menarik juga, Prof. Iya. Karena Komcat kita hari ini lagi ngurusi MBG, Prof. Iya. Bukan gitu, Prof. Tapi menarik juga untuk nelayan yang ada di luar perbatasan ya, di perbatasan itu jadikan Komcat khusus yang memang mengatasi daerah perbatasan, khususnya di Natuna. Perlu memang keahlian khusus di sana. Entah itu untuk mengeksplor, entah itu untuk menjaga kedaulatan negara kita kan. Nah, hari ini untuk menyelesaikan masalah Laut Cina Selatan Indonesia itu perkembangannya seperti apa, Prof, sekarang? Yang pasti adalah kita tetap tidak mau mengakui 9 garis putusnya yang dibuat oleh Cina. Meskipun pada waktu Bapak Presiden pergi ke Cina buat joint statement, di situ dalam joint statement itu mengatakan bahwa ada overlapping claims. Dan karenanya kita perlu melakukan joint development. Waduh, matu saya. Ini berarti udah mengakui nih kalau udah overlapping claims gitu kan. Wah, waktu itu saya juga buat press release mempertanyakan hal tersebut. Nah, tapi alhamdulillah Bapak Presiden ketika pergi ke Amerika Serikat, ke Washington DC dari Beijing, itu ketemu sama Presiden Joe Biden ketika itu, lalu membuat joint statement bahwa pokoknya kalau masalah yurisdiksi di laut itu yang menjadi patokan adalah UNCLOS dan putusan Mahkamah Arbitrasi Internasional pada tahun 2016 yang sebenarnya tidak mengakui 9 garis putusnya Cina. Ya, jadi ini berbalik nih. Tapi Cina udah ngerasa, tapi saya udah pegang nih, gitu kan? Nih Indonesia udah mengakui. Wah, ya pintar juga di situ Cina itu kan. Tapi ya inilah makanya ya kepiawaian untuk memahami masalah geopolitik itu sangat-sangat penting. Jangan sampai kita itu ya terpleset lah gitu ya. Gitu. Ya, dalam perdagangan di laut Cina Selatan ini juga melewati antara Sumatera dengan Malaysia, Prof. Kita punya space laut yang di situ. Sebetulnya kita bisa manfaatkan Indonesia untuk membangun pelabuhan seperti di Singapura, Prof. Kita nggak bisa memanfaatkan itu, Prof, di negara kita. Yang Singapura yang nggak mau. Kan ada terancam ya? Merasa terancam. Iyalah, dia dapat duit dari sana, ya kan? Perjanjian Flight Information Region aja dia menang banyak gitu kan? Karena Changi itu ya sebagai tempat international hub itu ya, transit itu. Jadi mereka mau punya kendali. Kalau Indonesia nanti salah-salah orang nggak percaya sama maskapai internasional, nggak percaya nih sama pengelolaan di situ dan akibatnya ke Changi. Nah, tapi sebenarnya memang ya Cina memang pasti agresif di sana. Ya, sekarang dia udah punya undang-undang yang mengatakan setiap kapal yang melewati Laut Cina Selatan harus mendaftar. Walaupun masih diabaikan. Yang kedua, dia sekarang mempersenjatai Coast Guard mereka, kapal-kapal Coast Guard mereka dengan senjata-senjata berat. Nah, itu udah kelihatan agresifnya di situ, gitu kan. Nah, tapi kalau ditanya ya pastilah banyak penentangan juga dari negara-negara besar, Amerika, dari Jepang dan sebagainya. Karena mereka mau ada freedom of navigation. Ya, nggak boleh ada di-kafling lah gitu ya, seolah-olah miliknya Cina itu mereka nggak mau. Ya kalau kita kan ya sudah muncul aja deh, rame aja di antara mereka, kita di belakang. Yang penting kita nggak mengaku, ya udah selesai. Perkembangan hari ini berarti Indonesia masih belum mengakui, tapi kan ada joint statement tadi, Prof. Nah itu udah dibantah juga sama Kemlu. Prediksinya seperti apa nanti, Prof? Kalau menurut saya ya dengan adanya tarif Trump terus join statement tadi yang mengatakan LCS ini juga overlapping kan, itu akan mempengaruhi Cina akan menawarkan banyak bantuan lagi ke Indonesia atau gimana? Kalau bantuan sih ya bisa aja sih, nggak ada masalah. Yang penting adalah gini, bantuan-bantuan, tapi soal klaim ya nggak ada, itu urusan gitu kan. Itu yang dari pemerintah Cina itu mereka menaruh hormat sama Indonesia ya. Ini nggak bisa dikendalikan gitu kan. Maunya kan kamu secara ekonomi tergantung sama saya. Nah ini masalah perbatasan ya.
saya dikte. Enggak juga Indonesia, nggak mau. Oh ya, saya kelupaan, Prof. Ini tentang tarif kenaikan ini, itu untuk bea masuknya itu kan ada pengecualian, Prof. Yang dikecualikan alat-alat elektronik, semikonduktor, bullion, minerba, dan rare earth, tanah jarang. Kenapa, Prof? Itu Amerika mengecualikan barang-barang itu? Ya, karena dia butuh. Dan dia tahu, Trump tahu bahwa itu akan berdampak pada masyarakatnya. Itu terhadap Cina. Sekarang Cina juga memberikan pengecualian. Ya, kalau nggak salah yang masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan tidak dikecualikan dari pengenaan 145% gitu. Katanya kayak gitu. Jadi dalam hal-hal yang sangat dibutuhkan, mereka mengecualikan. Tapi kalau orang bilang juga Trump itu juga memberikan pengecualian itu sebagai kompromi. Karena kan setelah kena 145 terus kemudian Trump naik 245, Cina nggak mau. Oke, Trump kan agak turun juga tensinya. Ya kan? Jadi Cina itu tahu ya kelemahan Trump itu di mana? Iya, sangat tahu. Karena apa? Masalahnya bukan hanya Cina butuh Amerika, tapi Amerika juga butuh Cina. Sekarang kalau misalnya pemerintah Cina kemarin bilang katanya udah film-film Hollywood udah nggak boleh lagi diputar, mati nggak? Oh, mati. Iya kan 1,4 miliar nonton film kayak begitu kan untuk orang di Hollywood kan besar itu. Besar pendapatan. Belum lagi sekarang Boeing juga. Sekarang maskapai Cina nggak usah beli pesawat Boeing. Dia buat sendiri. Atau dia pergi ke Airbus kan gitu kan. Nah ini gimana tuh kalau kayak begitu kan Trump mikir juga malah lapangan pekerjaan malah hilang. Akhirnya mempengaruhi kondisi dalam negeri. Oh iya. Hari ini dominasi ekonomi itu dimensinya lebih besar, Prof ya? Sangat-sangat besar. Yang seperti saya katakan tadi, tokoh-tokoh waktu yang menang perang itu melihat ke depan bahwa bukan lagi masalah tanah yang diperebutkan, tapi pangsa pasar, ekonomi, perdagangan, teknologi. Nah, jadi kalau nggak di-manage dengan baik oleh negara-negara ini, maka itu akan memicu adanya perang dunia ketiga. Ya. Oke, kalau kita bicara masalah perang, Prof, hari ini perangnya kan masih pesaing perang ekonomi, perang tarif. Apakah prediksi masa depan itu ada perang terbuka atau gimana, Prof? Ya, kalau misalnya perang terbuka sih ada kemungkinan kalau tidak dijaga oleh negara-negara. Ya, seperti misalnya Amerika tuh misalnya nanti Cina datang ke sini, ya kan? Kalau dia kenakan tarif tinggi, Cina datang, terus nanti Amerika tinggal dikte, kamu harus gini ya, tarifnya harus jangan mahal ya, begini. Termasuk nanti Taiwan, kamu biarkan untuk merdeka. Cina pasti nggak mau. Oh iya, betul. Nah, tapi kan itu yang bisa memicu perang di kawasan. Iya. Kenaikan tarif yang memang signifikan terhadap Cina itu akan mengekskalasi hubungan antara Cina dan Amerika. Eskalasi ini akan berakhir kapan kira-kira, Prof, prediksinya? Nah ini yang kita nggak tahu juga gitu kan. Seperti tadi saya katakan, apakah Trump akan berbalik? Dia tidak jadi mengenakan kebijakan ini. Kalau sekarang kan ditunda 90 hari. Apakah 90 hari ini akan seterusnya? Atau Trump akan diturunkan? Sampai segitunya ya, Bro? Lah, sekarang kan yang saya bilang di Amerika sudah ada impeachment itu sudah mulai. Jadi bahkan mereka yang mendukung Partai Republik, mereka juga sudah capek dengan Trump ini. Ya, jadi mereka, nah kita nggak tahu makanya itu. Jadi apakah kondisi di Amerika Serikat yang membuat akhirnya jadi normal kembali? Ya kan, tapi juga wakil presidennya juga nggak bagus-bagus bener. Ya. Nah, jadi orang juga ada kebingungan juga nih di luar itu. Oke. Mungkin terakhir, Prof, ini, Prof. Mungkin sudah waktunya 1 jam ini, Prof. Nggak kerasa kita ngobrol 1 jam ini. Untuk terakhir, pesan-pesan, Prof, untuk generasi muda hari ini tentang pemahaman geopolitik kita. Ya, pesan-pesannya, Bro. Jadi silakan, Bro. Saya berharap bahwa para generasi kita ini jangan konsentrasi mengenai masalah yang ada di dalam negeri, tapi juga lihatlah di luar negeri. Ya, karena apa? Dalam negeri itu kita harus konsolidasi justru, karena yang kita hadapi adalah persaingan dengan negara-negara lain.
Kedua, pandai-pandailah Anda membaca peta geopolitik yang ada. Jangan terlalu naif. Karena seringkali ini orang Indonesia dibilang antara naif sama bodoh itu sama aja gitu ya. Ini sebenarnya naif atau bodoh sebenarnya kita ini kan. Nah, ini yang harus kita pelajari. Dan ketiga, selalu kita dalam situasi tenang gitu ya kalau menghadapi masalah. Jangan kemudian kita panik dan kemudian merelakan kedaulatan kita diinjak-injak oleh negara lain. Jadi itu yang saya pesankan. Luar biasa sekali. Terima kasih Prof atas pesan-pesan buat kita semua, pandangannya, ilmunya buat kami semua, dan juga untuk kawan-kawan pendengar, penonton juga yang hari ini ada dimanapun itu. Ingat, masa depan kita, masa depan bangsa ini ditentukan bukan hanya dalam negeri, juga ditentukan oleh kondisi di luar sana. Politik bukan punya elit, tapi politik punya rakyat yang peduli. Terima kasih. Saya Ahmad Faisal Cipal bersama Prof. Hikmahanto Juwana. Terima kasih sudah menghadiri Gaspol ini. Terima kasih tentunya buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupakan episode kita selanjutnya. Terima kasih. Gaspol, gas terus. Terima kasih Prof.